Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum في الدارين آمين رضي الله عنكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. Hadis ke-14 rawahu Ibn Sa'ad wa Imam Al-Ugaili wa Imam Ibn Hibban an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Alhamdulillah wa syukurillah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas anugerah karunia sehat wal afiat, taufik dan hidayah, nikmat Islam dan iman, dijadikan kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jalankan di dalam ibadah, di dalam tilawah, di dalam zikrullah, di dalam menuntut ilmu, pembahasan hadis-hadis Rasulullah, kitab Jami' As-Shaghir Imam Suyuti. Baru di dalam hadis yang ke-14 dari Sayyidatuna Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam binti Abi Bakar Siddiq. Rasulullah berkata, "Akulu kama yakulul 'abd." Aku duduk makanku seperti makannya seorang hamba, budak belian. Tawadhu' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengikuti cara duduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makannya seperti begini kalau makan. Ya Allah, Nabi kita dia berasa hamba sahaya, dia berasa budak. Jadi makannya dengan tiga, kita semua susah ikutin sunnahnya Nabi. Ya, tiga. Kadang-kadang kalau lebih banyak orang, Nabi makan begini. Jadi seolah-olah dia di hadapan Allah, budak Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak bangga-bangga, tidak poya-poya, tidak. Kalau kita kan makan enak, siap-siap ikan goreng. Nah, begitu Nabi kita, dia berasa di hadapan Allah tadallul, hina, tawadhu', duduk menikmati pemberian Allah Subhanahu wa taala dengan ridha-Nya, berasa dia hamba di hadapan Allah yang memberikan nikmat makanan tersebut. Selalu dirasakan, selalu dihayati itu pemberian Allah Subhanahu wa taala, sampai kita lihat di dalam cara mengunyahnya. Mengunyahnya lebih banyak mengunyah daripada nelen. Ya, itu semua di dalam kedokteran. Ya, mengunyah kita kan cepat banget langsung telan. Ya. Nabi enggak mengunyah terus, dia cerna di mulutnya supaya hancur. Begitu juga Nabi makan dalam keadaan lapar sekali. Nahnu na'kulu la na'kulu hatta naju' wa idza akalna lam nashbi'. Kami kalau makan tunggulah lapar sekali, dan apabila kami makan tidak makan sekenyang-kenyangnya. Kita kalau makan sekenyang-kenyangnya. Berubah semua, berbeda dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduknya yajlisul abdu, tidak seperti orang-orang yang mewah. Kalau duduk sambil cender makan, itu enggak mau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduknya seperti duduk seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala, masih ada muraqabah, seolah-olah dia memperhatikan pandangan Allah Subhanahu wa taala, walaupun di dalam nikmat makannya, nikmat dia dalam keadaan mencicipi makanan, tidak. Aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala pemberian makanan akan diberikan. Tapi aku ingin makan bersama-sama hamba sahaya, hamba-hamba sahayanya, budak-budaknya. Ya.
Budak-budak yang makan Rasulullah malu sama Rasulullah, gimana nih Rasulullah, budak disuruh makan sama Rasulullah SAW. Kita gengsi, masa pembantu kita atau anak buah kita makan sama kita. Nah itu jarang begitu. Nabi kita Muhammad SAW, dia merendah dirinya, tidak berasa dia besar, tidak berasa takabur, dia berasa tawadhu di dalam cara makannya, cara duduknya, bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya dia berwudu, setelah makan dia berwudu lagi, mensyukuri nikmat. Ya, enggak bisa kita menirunya, tetapi itu laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, suatu uswah yang sebagian bisa mengerjakannya, sebagian susah mengerjakannya, ya. Cara duduk makan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-15, an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi alu Muhammadin kullu taqiyyin, rawahu at-Tabarani fi al-Mu'jam al-Awsat, haditsun dha'if. Alu ay qarabatu, keluarga, kerabat, keturunan, anak istri, ahlul bait, ya, yang dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu taqi, semua orang yang bertakwa. Masya Allah, ya. Di zaman Nabi, sahabat-sahabat yang masuk Islam orang miskin, orang dhaif, fakir, hamba sahaya, dan itu sudah tertera di dalam Taurat dan Injil. Umat Nabi Muhammad, orang Mekah waktu itu pertama-tama adalah yang masuk Islam orang-orang fuqara dan masakin dan dha'afa dan abid wa ima. Bagaimana mereka, orang-orang kaya Quraisy, kufarnya, musyrikinnya, jahiliyah, nggak ada yang mau masuk Islam. Segelintir satu bisa dihitung Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tapi selainnya adalah orang-orang fuqara dan masakin. Tapi sifatnya, takwanya, imannya, yakinnya sama Allah, orang-orang yang ahli takwa. Sahabat muhajirin, sahabat-sahabat pertama, lapisan pembela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama di Mekah 13 tahun dengan banyak perjuangan, pengorbanan. Nah, Nabi akui semua itu. Ini keluarga aku, Allahumma shalli wa sallim. Diakui semuanya, orang-orang muhajirin yang bertakwa semuanya, sahabat yang membela Rasulullah. Alu Muhammad kullu taqi, keluarga Muhammad inilah semuanya orang-orang yang bertakwa, ya, karena betul-betul dia mengikuti Nabi Muhammad. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu, mereka itu walladzina ma'ahu, yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, berjuang. Padahal kalau keluarga tentunya anak istri, ya, tentunya cucu, Hasan Husain, Fatimah, Ali, itu keluarga Rasulullah, Aisyah, ya, tetapi Nabi akui semuanya, sahabat muhajirin, orang-orang yang bertakwa, ini keluarga aku semuanya, keluarga aku. Artinya dibela sama Rasulullah, betul-betul segala urusan mereka ditanggung sama Nabi. Pikirin, Nabi dengan Siti Khadijah di dalam kota Makkah memikirkan semua budak-budak belian yang masuk Islam. Apabila ada keluhan, apabila ada siksaan, dibebaskan oleh Rasulullah dan Sayyidatuna Khadijah dengan uangnya. Kaya Sayyidatuna Khadijah, membelikan hartanya untuk jihad fisabilillah, untuk perjuangan agama, untuk membebaskan budak belian yang dianiaya. Setelah itu dirangkul Rasulullah, kalian adalah keluarga-keluargaku. Bangga kita kalau dibilang keluarga Rasulullah, ya. Tentunya anak turunannya ada,
Tapi dirangkul sama Rasulullah, semuanya kalian adalah keluargaku, katanya. Alu Muhammad kullu taqi, mu'min taqi, di dalam riwayat tambah mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah. Mereka masuk Islam dengan kerendahan diri, kehinaan, tetapi imannya kuat-kuat. Iman Bilal, iman ya Ammar bin Yasir, keluarga Yasir, ya, yang disiksa, yang dipentang, yang disalib, yang dibakar, kesian semua orang-orang muslimin kota Mekah dengan musuh-musuh kufar jahiliyah Quraisy, ya. Nah, mereka itu diakui oleh Rasulullah, dijamin bahkan, karena mereka nggak punya apa-apa, miskin semuanya, fakir. Yang masuk Islam kaya, nggak ada yang mau masuk Islam. Dijamin oleh Rasulullah dengan harta Khadijah Al-Kubra. Pertama-tama Mekah Rasulullah masih kaya. Di zaman-zaman awal Islam masih kaya Rasulullah SAW. Tapi subhanallah, kekayaannya dihamburkan untuk Islam, dibuang untuk Islam. Sampai mau hijrah nggak punya lagi uang, habis sudah. Dia pilih kemiskinan daripada kekayaan. Nabi kita Muhammad SAW dengan keluarganya Khadijah, dan waktu itu Sayyidina Ali dan Sayyidina Fatimah dan Sayyidina Hasan dan Husain, keluarga langsung, keluarga darah daging, keluarga nasab. Tapi umatnya Muhajirin semuanya diakui menjadi keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu satu kerendahan, ya, suatu sifat Nabi yang luas, yang sangat merendah, ya. Orang semuanya sangat dianggap keluarga dia, supaya betul-betul beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, sehingga jadilah semuanya sahabat-sahabat yang ulung, yang luhur, pindah ke Madinah. Muhajirin yang paling pertama ikut perang sama Rasulullah SAW dengan modal senjata, dibantu dengan Al-Ansar, dipersaudarakan oleh Al-Ansar, jadi kuat Islam Madani baru di Madinah. Baru disitulah peperangan-peperangan, ya, kemenangan-kemenangan demi kemenangan keluarga agama Islam, orang-orang yang beriman, semuanya orang-orang yang bertakwa. Radhiyallahu anhum wa radu anhu, dzalika liman khasyiya rabbah. Mereka takut kepada Allah, modalnya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, membela agama Allah. Dengan di situ dibolehkan berjihad fisabilillah dengan mendapatkan kemenangan, menghasilkan rampasan perang dengan modal hidup, kekayaan. Disitulah di Madinah mulai sampai 21 peperangan yang perang 21 kali peperangan yang besar-besar. Insyaallah, ya, kita sekali aja belum perang. Nabi dengan sahabatnya, lapisan-lapisan yang pertama masuk surga adalah lapisan orang-orang muhajir fisabilillah, orang-orang muhajirin yang dari Mekah. Itulah mereka berjuang dengan Rasulullah dengan kemiskinan, dan diakui oleh Rasulullah sebagai keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik. Setiap kita satu baca hadis kita selawat kepada Rasulullah, satu aja. Dengar nama Nabi, Allahumma shalli wa sallim. Ntar kita pulang udah 20 kali selawat, 15 kali selawat, 30 kali selawat. Enak nggak? Allahumma shalli wa sallim. Alullah, alul Quran, alullah. Masya Allah. Imam Muhammad bin Ahmad al-Khatib al-Baghdadi di dalam riwayat Imam Malik bin Anas, kata Rasulullah SAW, keluarga Al-Quran, orang-orang yang ahli baca Al-Quran, orang-orang yang penghafal Al-Quran, orang-orang yang mengamalkan Al-Quran dari sahabat-sahabat Rasulullah. Ahli Mekah tadi, orang-orang muhajirin penghafal Al-Quran, karena pertama dia, walaupun Quran belum habis, masih ada lagi di Madinah, ada ayat-ayat Makkiyah, ada ayat-ayat Madaniyah, tapi orang-orang muhajirin dia kumpulin, dia apalin, penghafalnya. Abdullah bin Mas'ud,
Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, itu semuanya dianggap keluarga Allah. Masya Allah, keluarga Allah. Penghafal-penghafal pemuda, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Qais, Abdullah bin Harith, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud. Itu 7 pemuda Abdullah penghafal Al-Quran. Disebut oleh Rasulullah, yang mana ahlul Quran, orang yang ahli Al-Quran, suka sering membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, dia adalah keluarganya Allah. Jaminan, dijamin oleh Allah Subhanahu. Maka kita kalau melihat anak-anak hafal Quran, orang tua ada hafal Quran, kita junjung tinggi, kita merendah, kalah kita sama dia. Di dalam hadis Rasulullah, penghafal Al-Quran, dia sejajar dengan Nabi. Masya Allah. Walaupun nggak ada Nabi lagi. Ini nggak ngapal Quran, nggak baca Quran, ngaku Nabi. Kan lucu. Ya. Rasulullah bilang orang yang penghafal Al-Quran itu derajatnya sejajar dengan Nabi. Tapi nggak ada Nabi lagi, kata Rasulullah. Kenapa? Dia hafal Al-Quran. Ayat ini, ayat ini, ayat ini, ayat sholat, ayat zakat, ayat surat kesekian dari surat, dia hafal. Ayat ke Makkah, ayat Madinah, ayat siang, ayat malam, dia hafal semuanya. Itu ulama. Rasulullah berkata mereka adalah keluarganya Allah. Bukan arti Allah punya keluarga, arti orang yang dijamin oleh Allah. Bapak menjamin anak-anaknya. Nah, mudah-mudahan anak-anak kita hafal Quran. Kita masukin pesantren, kita didik, bisa mengamalkannya, bisa mendakwahkannya, bisa mensyiarkannya Al-Quran. Nanti dia termasuk orang-orang yang bisa memberikan syafaat. Masya Allah. Nanti orang tuanya diwisuda di hadapan khalaik ramai di padang mahsyar yaumul qiyamah, di atas singgasana arsy Allah Subhanahu wa taala. Mana bapak-bapak, ibu-ibu yang anaknya menghafal Al-Quran dipanggil. Wow, kita kalau wisuda di universitas datang nggak? Anaknya mau di wisuda S2. Wow, S2. Pakai apa itu? Dituan deh, bapaknya motret, ibunya motret. Girang nggak tuh? Itu dunia. Nggak ada apa-apanya di sono. Giliran kita dipanggil di jutaan manusia, Fulan bin Fulan, ibu dan bapak naik ke atas arsy karena dia mempunyai anak hafal Quran. Masya Allah. Alhamdulillah. Begitu keluarga Allah yang dekat sama Allah di dalam dhillul arsy, la dhilla illa dhilluh. Singgasana Allah hanya yang bisa masuk. Enggak sembarangan orang bisa masuk ke situ. Kecuali orang-orang yang penghafal Al-Quran. Dapat kita kalau kerja di pekerjaan yang gede, kan ada jaminan. Bapak ibu dijamin nggak? Iya kan? Misalnya kita di Garuda, kita satu Garuda, anak ibu bapaknya dijamin tuh sama Garuda. Sakit, iya kan? Ada buat mertua, ada buat anak. Nah itu semuanya Allah begitu menjamin. Orang-orang yang hafal Quran, bapak ibunya dijamin masuk surga, syafaat anaknya. Alhamdulillah wa syukru lillah. Allah kasih keluarga dia. Kita kalau punya keluarga, ente masuk udah, ente masuk udah, nggak pakai apa-apa udah, keluarga udah begitu ya, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala hafadzah, ya tentunya yang mengamalkan, orang-orang yang takwa, yang istiqamah, yang taat, yang menjaga daripada perintah dan larangan Al-Quran dan hukum-hukumnya yang betul-betul. Ini sekarang kalau dia pernah jadi ulama tapi dijual Al-Quran, nggak dipakai Al-Quran, wow, dilaknat dia sama Quran. Padahal dia guru, ulama besar, giliran dia menjadi orang sono, akhirnya dia pakai itu Al-Quran. La haula wala quwwata illa billah. Ada lagi yang lebih rusak, mengeritik Quran. Lah, ada Quran dikritik. Kita orang bodoh nggak pernah ngeritik, orang pintar ngeritik. Nah ini semuanya orang-orang yang tidak diakui, bukan keluarga Allah Subhanahu wa taala ya. Menghafal
mengamal Al-Quran, penetapan amal halal dan haram Al-Quran, hukum-hukumnya, itulah keluarga Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia betul-betul menjaga firman wahyu-wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ke-17, An Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amirun nisaa fi banatihinna, rawahu Abu Dawud wal Baihaqi fi Sunan al-Kubra, hadisun hasan. Di dalam pernikahan, gadis-gadis yang mau dilamar, tentunya Rasulullah SAW menanya dulu, perintahin musyawarah sama ibunya, neneknya, perempuan, supaya ini anak dilamar dia sudah punya bekal hidup pernikahan. Amirun nisa, perintahkan ibu-ibu ya untuk anak perempuannya yang dilamar, ngerti dia hidup, belajar masak, belajar dandan, belajar ngurusin suami, belajar bagaimana jadi keluarga ibu-ibu tuh, wanita-wanita yang sudah berpengalaman. Kata Rasulullah, ajarin musyawarah dulu untuk memilih calon suami. Nah, ini suaminya pas enggak, cocok enggak, ini suami bagus enggak, ini suami ahli sholat enggak, ini suami amanat enggak, ini suami akhlak enggak. Itu Rasulullah SAW ya, memilih calon sesuami yang soleh, yang beriman, yang bertakwa, yang beragama, yang ahli sholat, yang ahli ibadat. Keluarga laki-laki, pelamar dari pengantin laki-laki dipilih, dimusyawaratin dulu sama ibu-ibu, neneknya, ibunya, kakaknya, adiknya, supaya lebih mengerti yang sudah pengalaman rumah tangga, jangan sampai digagal. Biasa sekarang enggak, yang milih dia sendiri, pacaran, dia nggak tahu, nggak nanya ibunya, nggak nanya ini, tahu-tahu kawin, akhirnya gagal. Kalau ibu yang milih, ya kita nggak kenal apa-apa dipilihin sama ibu, kelar deh, berkah sampai sekarang. Dipilih siapa? Ibu, ada nenek kenal, oh bagus tuh keluarga sono, nanti dilihat tuh anak ya, keluarganya. Bapak begitu juga. Tadi Rasulullah SAW minta kalau kita memilih orang yang melamar anak kita, dia ahli sholat pertama-tama. Bagaimana amanatnya, dia dagangnya atau sesuatunya jelek nggak di dalam muamalatnya. Yang ketiga akhlaknya, jangan pemaksiat, jangan penjudi, jangan peminum, jangan nggak sholat, itu jangan diterima yang begitu walaupun kaya. Kalau kita sekarang patokannya kaya aja dulu, ya salah ya, patokannya ibadah, sholat. Bagus. Perempuan begitu juga, laki disuruh memilih. Perempuan tungkahul mar'ah li arba'in, limaliha wa jamaliha wa hasabiha wa lidiniha fadfar bidzatid din taribat yadak. Kalau engkau memilih calon suami, calon istri, carilah istri tentunya dari sisi cantik, dari sisi hartawan, dari sisi keluarga orang mulia. Yang keempat kata Rasulullah, dari sisi agamanya, ibadahnya, sholatnya si perempuan tersebut, ngerti agama, ngerti fikih, ngerti pelajaran-pelajaran agama Islam. Nah, fadhfar bidzatid din, engkau ambil, pilih wanita-wanita yang beragama. Taribat yadak, beruntung tanganmu meraih keberkahan istri yang solehah. Nah itu dianjurin kalau dari pihak perempuan memilih laki-laki, musyawarat dulu ibu-ibunya, diajarin dulu cara hidup, cara melayani suami, cara berumah tangga. Kalau sekarang namanya sertifikat perkawinan, diajarin dulu kursus perkawinan ya, kursus di negeri-negeri yang lain ada tuh, mesti belajar dulu cara pernikahan dan perkawinan sebulan.
diajarin tuh. Di sini dulu ada, hilang lagi. Ya. Nah itu musyawarat ibu-ibu untuk dia mengajarkan daripada si perempuan gadis kecil tersebut ya, untuk dia bisa nanti hidup langgang, hidup mawaddah dan rahmah dan sakinah, sudah dikasih tahu dulu sebelumnya oleh ibu-ibunya, neneknya atau empoknya yang sudah berumah tangga. Amirun nisa fi banatihinna. Ya udah, hadis ke-18, amirun nisa fi anfusihinna. Ya, fa inna thayyiba tu'ribu an nafsiha wa idhnul bikri samtuha. Rawahu at-Tabrani wal Baihaqi fi Sunanil Kubra an al-Urus ibn Umairah radhiyallahu taala anhu. Amirun nisa, kata Rasulullah SAW, wanita-wanita yang sudah dewasa. Ya, zaman Nabi wanita bisa kawin umur 10-12 tahun. Sayyidah Aisyah nggak bisa apa-apa, ibunya yang ngelayanin, ibunya yang ngejalanin. Tapi kalau yang udah dewasa lain lagi. Amirun nisa fi anfusihinna. Adapun wanita-wanita yang sudah baligh, yang sudah masuk dewasa ya, diperintahkan juga untuk dia bagaimana cara hidup dengan calon suami. Ya ambil musyawarat dianya tuh. Kalau tadi yang masih kecil nggak tahu apa-apa, dikawinin aja dulu. Kayak 10 tahun, 12 tahun. Orang udah 19 tahun baru boleh kawin. Ya, di pemerintahan di KUA 19 tahun. Kan udah gede itu, 19 tahun udah balik. SMA atau S1 udah. Maka dia sendiri memilih calonnya. Karena dia udah pintar, udah jago, udah ngerti ya. Amirun nisa fi anfusihinna. Ya, perintahkan ibu-ibu ya di dalam anak-anaknya ya, yang mana sudah dewasa untuk memilih calon suaminya. Calon suaminya. Bagaimana izinnya? Ditawarin. Ya, dibilangin calon suaminya si Fulan bin Fulan. Kalau dia minta izin ibunya untuk apa? Untuk setuju atau enggak? Kalau enggak setuju, dia diam. Artinya dia senyum. Ah, setuju nih. Enggak ngomong, dia diam, ditawar, lo mau enggak masih calon suami? Kalau dia bilang iya, itu pasti udah. Tapi kalau dia diam, wa idnuhuna samtuha wa idnul bikri samtuha. Kalau gadis yang belum pernah menikah, cukup dia diam saja, alamatur ridha. Alamatnya dia ridha, mau dijodohin sama calon suami. Kalau yang sudah diperiksa sama ibunya, sudah ditanya sama ibunya, ya, mengerti karena dia sudah baligh, sudah berumur yang tadi 19, 20, 20, 22, 25 anak-anak sekarang. Kawinnya udah pada 25-an. Telat semuanya. Dia udah dewasa, udah pinter, udah jago, bisa milih sendiri. Nggak mau diatur. Anak kita udah diatur, nggak mau sekarang. Karena apa? Dia bisa sendiri. Kalau tadi yang zaman Rasulullah kawin 12 tahun, di bawah 15, nggak bisa apa-apa dia tuh. Tergantung ibu bapaknya. Nah, berikan waktu kepada si wanita-wanita yang sudah dewasa ya, dengan dimusyawarah dulu kepada ibu-ibunya. Fa inna thayyiba tu'ribu an nafsiha. Kalau dia sudah janda, dia bisa milih sendiri. Nggak boleh diatur, nggak boleh diminta apa-apa. Dia sendiri karena dia sudah pernah gagal hidup. Janda namanya. Janda artinya udah diceraiin sama orang atau lakinya meninggal. Dia mau kawin, dia sendiri yang punya pilihan. Nggak boleh diatur lagi. Nggak boleh lagi dia menanya sana sini kecuali dia sendiri. Begitu juga tadi yang sudah baligh, yang udah umur 25, 30 mau kawin. Dia bisa milih sendiri. Ah, anda nggak mau, belum cocok, belum ini. Itu sebab-sebab katanya tertundanya jodoh karena sering menolak. Ini susah nih. Kita kalau datang pelamar, kita lihat baik, cukup syaratnya, walaupun ada sisi kekurangannya, terima langsung. Nah itu berkah katanya perkawinan. Anak sekarang enggak, sekali dilamar nggak mau,
2 kali dilamar nggak mau, 3 kali dilamar nggak mau, akhirnya nggak kawin. Nah itu sudah dilarang sama Rasulullah SAW ya, untuk dia cepat-cepat menerima jodoh dari datangnya yang baik, diperiksa dengan ibu-ibunya, ditanya. Kalau dia masih gadis, dia setuju, dia ridha, dia diam, itu namanya sudah mau, udah diizinkan dia. Kalau bikir, kalau gadis dan dia memilih sendiri umur yang sudah dewasa, boleh juga. Tadi yang di bawah 15, kalau sekarang udah di atas 19 izin pernikahan, buku nikah. Wah, dia udah dewasa. Ambil dia pilihan sendiri, nanti dimusyawarahin sama ibu. Adapun thayyib, yaitu janda, dia nggak boleh dipilih, nggak boleh dipaksa. Dia sendiri sudah mengerti kegagalan hidupnya, dia sudah merasa berumah tangga, ada kekurangannya, dia nggak mau lagi terulang apa-apa yang terjadi dulu selama dengan suami yang pertama. Dia kawin, dia pilih suami yang pilihannya dia, mungkin dulu karena pilihan bapak tidak sempurna atau gagal, atau sekarang dia mesti memilih sendiri, dikasih bebas seorang janda. Itu hikmahnya Rasulullah SAW selalu melihat keadaan-keadaan kaum wanita, karena keadaan mereka yang menentu. Madrasatul ula. Kalau gagal di dalam keluarga tentang istri, itu paling susah, gagal seluruhnya nanti. Anak berantakan, hidup susah, suami juga nanti bercerai, nggak punya lagi, mau kawin lagi susah, dan seterusnya. Tetapi kalau dia mencari dengan teliti dan pernah tadi bermusyawarat, dan juga dia memilih dirinya yang baik dengan ciri-ciri suami yang saleh, at-tayyibuna lit-tayyibati wat-tayyibatu lit-tayyibun, ulaika mubarrauna mimma qalu. Orang-orang wanita yang cakap, yang mukmin, yang baik, dia nanti dapat jodohnya wanita laki-laki yang baik. Laki-laki yang beriman yang baik, insya Allah dapat istri-istri yang soleh juga. Mereka terlepas daripada sifat-sifat buruk, nanti berumah tangga mendapatkan anak-anak yang soleh. Itu maksudnya Nabi kita Muhammad SAW. Hadis ke-19. Hadis ke-19. Amana syi'ru Umayyah bin Abi Salt wa kafara qalbuh. Rawahu Abu Bakar al-Anbari fil Masahif wa Imam Muhammad al-Ahmad al-Khatib al-Baghdadi wa Ibn Asakir an Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Abbas meriwayatkan bunyi hadis Rasulullah SAW, amana, beriman, syair, sajak-sajak, puisi-puisi seorang yang bernama Umayyah bin Abi Salt. Zaman jahiliyah, seorang jahiliyah, mereka ahli syair, ahli syair, sastra bahasa Arab. Orang-orang Mekah, mereka ulung di dalam sastra bahasa Arab, maka diturunkan mu'jizahnya Al-Quran, mengalahkan sastra bahasa Arab semuanya. Kayak Nabi Musa di zamannya yang paling ulung adalah penyihir. Zaman Fir'aun, Allah turunkan Nabi Musa dengan tongkatnya, mengalahkan ahli sihir semuanya. Nabi Isa katanya di zamannya kedokteran, orang-orang kedokteran lebih ulung dia. Datang Nabi Allah Isa, bisa mengalahkan orang-orang dokter-dokter. Tidak bisa menyembuhkan orang buta, bisa Nabi Allah Isa. Tidak bisa menyembuhkan orang belang, bisa Nabi Allah Isa. Bisa menyembuhkan orang yang botak pilas menjadi rambutnya bagus, bisa oleh Nabi Isa. Bisa mengerti tentang makanan, tentang hari-hari besok, Nabi Allah Isa. Bisa menghidupkan yang mati, Nabi Allah Isa. Jadi sesuai dengan zamannya. Nabi Musa dengan penyihir-penyihirnya dikirim oleh Allah mukjizatnya, tongkatnya. Nabi Isa begitu juga dengan mukjizat-mukjizat dia mengerti. Nabi Muhammad mukjizatnya Al-Quran. Kenapa? Lingkungan orang Mekah ahli syair. Syair itu seperti kalimat-kalimat puisi, ya, pantun kalau kita, yang bisa banyak lama membacanya.
Disangka Al-Quran syair, enggak. Nabi Muhammad disangka syair, penyair. Kata Allah, wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah in huwa illa dzikrun wa kitabun mubin. Bukan Al-Quran syair. Al-Quran adalah Alkitab Allah Subhanahu, dan aku tidak ajarkan Muhammad syair. Nah, di antara penyair-penyair di zaman jahiliyah, dia mengalami Rasulullah dan menjadi orang-orang penyair jahiliyah. Di antaranya Umayyah bin Salt. Umayyah bin Salt, dia ngerti iman, dia ngerti tauhid, dia ngerti Islam di zaman Nabi, tapi hatinya kafir. Na'udzubillah min dzalik. Yang tadi saya bilang, zaman-zaman sekarang dia pinter titol Quran, tapi dikoreksi Quran direvisi. La haula wala quwata illa billah. Imannya kemana? Nah, yang begini-begini sama. Orang-orang jahiliyah yang pintar-pintar, ahli syair, dia pelajari Quran, tapi dia hatinya kafir, hatinya munafik. Contohnya Umayyah bin Salt, ya. Wa kafara qalbuh, kafir hatinya, lisannya doang baca syair, baca Quran. Amana syi'ru Umayyah, syair-syairnya Umayyah semuanya tauhid, semuanya memuji Allah, bertauhid, beriman, tapi kepada Nabi Muhammad nggak mau ngikutin Nabi Muhammad, nggak mau ngikut Nabi Muhammad, nggak mau memeluk agama Islam. Kafir, hatinya kafir. Percuma biar dia hafal Quran, dia ngerti syair Quran. Kan orang-orang dulu begitu, orang-orang non Islam dipelajarin Al-Quran, sunok hurduronyo, beliau menghafal Al-Quran, pinter-pinter Al-Quran, tapi dia nggak beriman kepada Allah Subhanahu, nggak mau memeluk agama Islam. Percuma, rugi dia. Beriman doang syairnya, omongannya, lidahnya, tapi hatinya kafir, hatinya munafik, memusuhi Rasulullah, memusuhi umat Islam. Dia mengobok-ngobok Islam, ya, orang-orang yang mana seperti mereka. Na'udzubillah. Zaman sekarang ada, ya, begitu, belajar, titol, akhirnya dia obok-obok Al-Quran, dia koreksi Al-Quran. Bilang Quran mesti dilihat lagi, mesti direvisi Al-Quran. Ini enggak sesuai, ini enggak sesuai. Padahal kita satu ayat kita enggak beriman, kufur kita. Satu ayat enggak beriman sama Al-Quran, semua Al-Quran benar, hak min Allah Subhanahu wa taala, anzalahu. Diturunkan oleh Allah dengan semuanya benar apa isi Al-Quran. Enggak boleh kita berkeyakinan ada satu ayat yang tidak setuju atau tidak sesuai dengan kita. Semuanya ayat Al-Quran harus kita beriman. Nah, ini contoh-contoh jahiliyah, ya, nggak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Yahudi begitu juga, Nasrani di zaman Rasulullah dari Najran, Yahudi Quraidah, Bani Quraidah dan Bani Nadir, depannya Rasulullah, dia ngerti Rasulullah, dia tahu Rasulullah, dia berdebat sama Rasulullah, dia baca Taurat, dia baca Injil, dia tahu baca Quran, tapi nggak beriman sama Allah. Dia nggak mau masuk Islam dengan Nabi kita Muhammad sallallahu. Segelintir satu dua, Abdullah bin Salam, Ka'bul Ashraf dan lain-lain. Kebanyakan musuh Rasulullah. Begitu juga zaman Islam sekarang. Ya, tapi dia ngaku Islam sekarang, bingungnya kita bingung. KTP-nya Islam. Ya, orangnya orang Islam, keluarga kenal, tetapi dia ngobok-ngobok Islam, dia ngobok-ngobok Al-Quran, dia rusak-rusak Al-Quran. Na'udzubillah min, udah munafik itu sudah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Kalau dia sudah hatinya kufur, benci kepada agama, kepada Allah, kepada Nabi, kepada Quran, walaupun dia namanya Al-Quran, namanya Islam atau orangnya Islam atau KTP-nya Islam, dia nanti digolongkan dengan orang-orang munafik. Ya, naudzubillah min dzalik. Jaga-jaga kita lisan kita, jaga-jaga hati kita. Lisan sama hati mesti sama. Kita beriman kepada Allah, syahadat, tunduk kepada Allah, syariatnya Nabi Muhammad, Qurannya, hadisnya, jangan sekali ngelawan.
Kalau ngelawan beda mulut sama hati, kafir bisa-bisa, munafik sekurang-kurangnya. Ya. Orang-orang musyrik sama dengan orang kafir dan orang-orang munafik. Hadis yang ke-20 terakhir. Aminun khatamu rabbil alamin ala lisani ibadihil mu'minin. Rawahu Ibnu Adi dan Imam Tabrani fi doa dari Abu Hurairah, haditsun dhaif. Kalimat amin bukan ayat. Amin waladhdallin, amin bukan ayat, adalah istajib ya Allah, istajib ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada dua syiddah, waladdallin. Amin. Amin ini bukan ayat, adalah istajib ya Allah. Minta diterima doa dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rasulullah berkata, Al-Fatihah dibagi dua. Pertama-tama memuji-muji Allah, yang kedua berdoa meminta kepada Allah hidayah, meminta syurga, meminta iman yang lurus. Kita aminkan. Doa Nabi kita Muhammad dibacakan, kita aminkan. Amin. Khatamu rabbil alamin. Khatam artinya cap atau stempel dari Allah Subhanahu wa taala, diterimanya permohonan hambanya, doa hambanya. Kita kalau ada surat mau bikin apa-apa nggak ada stempel, diterima nggak? Nggak diterima, mesti ada stempel dulu, stempel masjid, stempel PT, stempel apa? Kalau udah ada stempel, mana tanda tangan, jadi begitu. Kita berdoa nggak ngucap amin, diam aja doa, ngucap amin. Contohnya tadi sholat, Rasulullah SAW kata Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, kalau kalian mengucap amin, angkat suara biar menggema di masjid." Masya Allah. Waladhdallin. Imam juga mengucap amin, biar apa? Menggema, syiar agama Islam, hidup Islam. Di doa baca ayat Fatihah, doa setengahnya diminta aminkan. Amin khatamu rabbil alamin, adalah penutup daripada tanda diterimanya doa kita oleh Allah pemilik alam semesta. Wa ala lisani ibadihil mu'minin, yang mana lisan hamba-hambanya yang beriman yang berminta kepada Allah. Doa penting, doa. Setiap guru berdoa atau setiap imam berdoa kita aminkan. Amin, amin, amin. Kita malas sedikit. Amin itu penting sekali, ya. Ucapan ini nggak dikasih oleh orang Yahudi dan Nasrani, yang dikasih adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa kali kita sehari kalau beramai-ramai sholat jamaah 5 kali amin. Kalau kita sendiri kita ucapkan amin juga. Kalau kita berdoa kita ucapkan amin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Amin. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Amin. Waghfir lana warhamna wa'fu anna. Amin. Begitu. Itu di pesantren-pesantren. Ngerti? Kenapa? Itu stempel dari Allah, tanda diterimanya doa kita, permohonan kita. Apa-apa yang kita minta dari ayat-ayat atau doa-doa Nabi diterima ala lisani ibadihil mu'minin. Dia diucapkan, dilontarkan ucapan, terima doaku ya Allah, terima doaku ya Allah, terima doaku ya Allah. Nanti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang beriman, tandanya katanya dia selalu aujaba in khatama bi amin, ya, wajib diterima, artinya doanya dikabulkan kalau orang-orang yang mengucapkan amin. Kalau imam berdoa, kita yang mengucap amin. Nanti bersama doa-doa itu terangkat di sisi Allah, diterima doa beramai-ramai, ya, diterima orang 10 orang, apalagi 40 orang katanya berdoa, dan diaminkan oleh makmum-makmum atau orang-orang yang hadir, maka diangkat doa tersebut, diterima, di ACC sama Allah, di stempel sama Allah, kembali masing-masing doanya dikabulkan oleh Allah
subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bis-shawab. Sirrul Fatihah ayat hadis ke-21. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ya marhaba. Khair akramakumullah. Masya Allah. Ya udah. Marhaba. Hebat.